Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Restianul Alawiyah dengan NPM 235009001 dari kelas A Agribisnis. Di sini saya akan memenuhi salah satu proyek UAS pembangunan pertanian terkait analisis permasalahan pertanian di suatu daerah. Di sini saya mengambil salah satu artikel, judul artikel yang berjudul Estimasi Kerugian Ekonomi Petani Bawang Merah Studi Kasus di Kabupaten Brebes. Oke, yang pertama di sini ada pendahuluannya, di mana Kabupaten Brebes ini dikenal sebagai daerah sentra bawang merah terbesar di Indonesia, sehingga kondisi produksi di wilayah ini sangat berpengaruh terhadap pasokan permintaan pasar, terutama pasokan nasional gitu. Namun petani bawang merah di Brebes ini menghadapi berbagai tantangan gitu, terutama dari perubahan iklim, cuaca, hujan yang tidak menentu, banjir dari sungai Pemali gitu, serta meningkatnya organisme pengganggu tanaman. Nah, berdasarkan dari jurnal yang saya analisis ini, kerugian petani terjadi karena produktivitas turun hingga 33% dan pendapatan menurun sekitar 50%. Masalah ini tentunya diperparah dengan harga input yang naik gitu dan mahal gitu, serta penyuluhan dan informasi iklim yang belum optimal gitu. Lalu analisis yang digunakan ini ada 3 analisis, yaitu yang pertama dari picture, ada Cat2 dan juga mind mapping. Oke, lanjut aja ke rich picture-nya. Oke, di sini ada permasalahannya berdasarkan dari gambar rich picture ini untuk hubungan antar faktor yang mempengaruhi dari petani si bawang merah di Brebes ini. Pertama dimulai dari cuaca dan iklim yang tidak menentu. Ini membuat risiko banjir meningkat ketika hujan ekstrim ini turun, si sungai Pemali ini meluap dan juga berdampak langsung pada lahan pertanian sehingga terendam gitu. Lalu ada dari sisi input pertaniannya, di mana petani menghadapi harga bibit yang mahal, serta pupuk dan pestisida ini juga ikut tinggi gitu. Tentunya hal ini menjadi biaya usaha petani meningkat. Lalu dari kondisi cuaca yang tidak stabil ini juga menyebabkan dari serangan OPT yang meningkat gitu. Terutama dari OPT-OPT yang ulat bawang serta cacing nematoda, penyakit fusarium gitu. Serangan OPT ini tentunya ikut menurunkan dari produktivitas hasil bawang merah ini. Nah, karena kondisi tersebut, banyak petani ini harus mengambil pinjaman dari lembaga lembaga pembiayaan untuk menutup dari biaya tanam gitu. Namun pendapatan mereka ini justru turun karena hasil panen yang menurun gitu. Lalu dari sisi informasinya, petani ini sering menerima informasi iklim yang kurang akurat gitu. Selain itu, keterlibatan dari si akademisi ini dan lembaga riset masih minim, sehingga pengetahuan atau inovasi dari mereka ini belum banyak sampai ke lapangan gitu. Lalu dari segi penyuluhannya atau BPP-nya ini memang sudah ada, tetapi belum optimal, terutama dari terkait adaptasi iklim. Media juga ikut berperan juga gitu, tetapi pemanfaatan oleh petani ini masih terbatas. Lalu berdasarkan dari hasil panen yang rendah ini tentunya mempengaruhi pasar gitu dan juga membuat pendapatan petani makin tertekan. Terakhir juga dari segi komunikasi di dalam kelompok tani ini sendiri belum masih optimal gitu, sehingga informasi petani ini tidak selalu tersampaikan dengan baik gitu. Jadi dari gambar picture ini memperlihatkan bahwa berbagai faktor gitu, mulai dari cuaca hingga pasar gitu, semuanya itu terkait dan juga berpengaruh pada kondisi petani di bawang merah di Brebes gitu. Lalu di sini ada Cat2-nya, di mana Cat2 ini untuk memetakan berdasarkan 6 komponen gitu, komponen utama. Ada customer di sini, customer sebagai pihak yang menerima terdampak paling besar gitu. Ada petani bawang merah Brebes tentunya, keluarga petani, kelompok tani, pasar bawang merah gitu. Lalu di sini ada actors atau A-nya, dalam sistem ini meliputi petani, kelompok tani, BPP, lembaga pembiayaan, akademisi, dan lembaga riset, media yang memberikan informasi iklim dan juga harga. Lalu ada transformation atau T-nya menggambarkan suatu perubahan gitu yang terjadi gitu. Yaitu kayak dari kondisi lahan yang normal menjadi terendam banjir gitu, sehingga menurunkan produktivitas dan pendapatan petani ini secara signifikan. Lalu di sini ada world view atau W-nya, yaitu kayak pandangan dunia yang menunjukkan bahwa sektor petani bawang merah di Brebes ini sangat penting gitu, sehingga kerugian yang terjadi
tidak hanya berdampak pada petani tetapi juga pada rantai pasok dan stabilitas harga nasional gitu. Lalu ada owners, tentunya di sini pihak yang memiliki kewenangan gitu, yang bisa mengubah sistem gitu, seperti Dinas Pertanian Kabupaten Brebes tentunya gitu, pemerintah daerah Brebes, atau pengelola DAS atau sungai pemalingnya secara langsung gitu, Kementerian Pertanian, BPP, dan itu semua sebagai pemangku kebijakan gitu. Lalu di sini ada environment-nya, di mana faktor kendala luar luar seperti iklim yang ekstrim gitu, curah hujan tidak menentu gitu, banjir sungai Pemali, peningkatan OPT, harga bibit dan pupuk yang pesda yang meningkat atau tinggi gitu, keterbatasan informasi iklim uh, serta minimnya informasi dan kelembagaan riset gitu. Lalu di sini ada bagian dari mind mapping-nya, di mana untuk menjelaskan terkait strategi pengembangan komoditas si bawang merah di Kabupaten Brebes ini gitu. Berdasarkan permasalahannya yaitu ada curah hujan yang ekstrim, meningkatnya organisme pengganggu tanaman, bibit dan input produksi yang mahal gitu, penyuluhan yang belum maksimal, serta pendapatan petani yang terus menurun gitu. Nah, tentunya masa ini menjadi dasar dari munculnya strategi pengembangan yang mesti dilakukan gitu. Di sini ada adaptasi iklim, di mana untuk upaya diperlukan gitu. Upaya yang diperlukan itu terdiri dari drainase drainase dan juga peninggian bedengan gitu. Penjadwalan tanaman juga atau rotasi tanam ini yang lebih tepat gitu, serta peningkatan akses informasi iklim yang akurat gitu. Hal ini tentunya penting sekali karena perubahan iklim dan banjir ini merupakan jadi sumber kerugian yang besar gitu bagi si petani bawang merah di Brebes gitu. Selanjutnya di sini ada pengendalian OPT dan juga sarana produksi gitu. Solusi yang dikembangkan ini antara lain kayak akses bibit yang unggul gitu, subsidi pupuk, penggunaan pestisida nabati, serta penerapan dari pengendalian hama terpadu dari melalui monitoring dan juga pelatihan. Tentunya langkah ini tujuannya itu untuk menurunkan serangan dari ulat bawang, nematoda maupun penyakit fusarium yang meningkat akibat kondisi iklim yang basah gitu. Lalu ada bagian kelembagaannya di mana ini untuk memperkuat dari komunikasi kelompok tani gitu, digitalisasi informasi cuaca dan budaya, serta pendampingan intensif oleh penyuluh gitu. Kelembagaan ini juga kalau kuat akan mempercepat transfer pengetahuan dan meningkatkan kapasitas petani dalam menghadapi berbagai resiko gitu. Lalu mind mapping ini juga ada dari dukungan akademisinya, lembaga riset, serta akses pembiayaan seperti kayak kur petani dan asuransi pertanian gitu, yang dapat membantu petani mengatasi gitu risiko-risiko gagal panen dan juga memperbaiki teknologi budidayanya gitu. Terakhir di sini ada pemasarannya terkait dari kayak kemitraannya gitu atau antara petani sama pelaku usaha gitu, serta peningkatan dari kegiatan grading dan sortasi untuk memperbaiki kualitas dan harga jual gitu. Dari pengembangan mind mapping ini diharapkan tentunya ada output yang dicapai oleh petani gitu. Kayak petani ini lebih siap menghadapi banjir, produktivitas yang meningkat, serta kerugian yang menurun gitu, dan pendapatan petani tentunya stabil gitu. Terakhir, bisa disimpulkan bahwa dari ketiga analisis tersebut menunjukkan bahwa kerugian petani bawang merah ini di Brebes terutama disebabkan oleh banjir, iklim ekstrim, OPT yang meningkat gitu, dan mahalnya input produksi. Itu rich picture ini menggambarkan hubungan antar aktor dan juga sumber masalahnya. Sementara Ketu ini memperjelas pihak-pihak terkait gitu, proses yang terjadi serta batasan yang mempengaruhi sistem. Mind mapping juga kemudian merumuskan solusi gitu pengembangan seperti adaptasi iklim, pengembangan OPT, penguatan kelembagaan, dukungan riset, dan juga perbaikan pembiayaan serta pemasaran. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.